Ketika terbersit niat di hati generasi salafus soleh untuk bersedekah dan berinfak, mereka akan mendahulukan memberikan harta dan kekayaan kepada orang-orang yang kelaparan, tidak mempunyai pakaian dan untuk melunasi hutang-hutang yang membebani orang-orang tidak mampu daripada dipergunakan untuk membangun musola, rumah atau yang lainnya. Apalagi pada zaman sekarang, manusia mencari penghidupan dengan berbagai cara dan rela mengorbankan nyawa demi harta. Saya pernah melihat seorang manusia pada zaman sekarang yang membangun kuburan dengan kubah dan peti mati, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki buta, ia memiliki banyak keluarga, ia meminta separuh dari dana pembuatan kuburan untuk membeli roti, tetapi tidak diberikan. Saya berkata kepada pembuat kuburan, berikan kepadanya yang ia minta, karena itu lebih baik daripada bangunan kubah ini, ia tetap tidak memberikan, dan sejak saat itu ia terjatuh dalam pandangan mataku. Abdullah bin Al-Mubarak memberikan nafkah 40 keluarga, mengantarkan hidangan ke meja makan mereka dan menolak orang-orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid seraya berkata, sesuap nasi bagi perut yang lapar lebih berat dalam timbangan daripada memperbaiki masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah menginginkan keburukan seorang hamba, Dia akan menghancurkan hartanya dalam air dan tanah. Dalam hadis lain disebutkan, setiap dirham yang diinfakkan hamba, Allah pasti menggantinya kecuali infak untuk kepentingan maksiat. Anas bin Malik berkata, aku melihat tangga pada kamar Rasulullah SAW hampir rusak. Aku bermaksud memperbaiki, tetapi Nabi melarangku dan berkata, semua itu bukan untukku. Dalam riwayat lain disebutkan, aku diutus untuk merobohkan dunia bukan untuk membangunnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Abu Darda membangun kamar kecil. Berita tersebut tercium oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia pun menulis surat untuknya, dari Umar untuk Umar kecil. Assalamualaikum, amma ba'du, ibumu bersedih karena kematianmu, apakah engkau tidak punya kebutuhan selain memperbaiki bangunan dunia setelah Rasulullah menjelaskan kepadamu, aku menetapkan bagimu. Jangan menaruh kitabku dari tanganmu sampai engkau merusaknya. Abu Darda seketika itu juga menghancurkan bangunannya. Wahab bin Manbah berkata, barang siapa merasa kaya dengan harta orang-orang fakir, maka harta tersebut akan membuatnya fakir. Barang siapa menghina orang miskin di dalam rumahnya maka kehancuran akan menghukumnya dan barang siapa merasa kaya dengan harta orang fakir maka ia akan mengambil harta itu dengan namanya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, dinding rumah Matrof bin Abdillah retak-retak, orang-orang berkata, mengapa engkau tidak memperbaikinya? Dia menjawab, pemilik rumah ini tidak membiarkan kami tinggal di dalamnya sampai kami membangunnya kembali. Fadil bin Iyad berkata, tidak ada satu umat pun yang menghiasi rumah dengan emas kecuali ia akan dilempari batu-batu dari langit. Sabit al-Banani berkata, Allah telah memberikan wahyu kepada salah seorang Nabi alaihissalam, usia umatmu adalah 300 tahun, lalu ia memberitahu umatnya, dan mereka berkata, umur kami pendek sekali, lalu mereka keluar dan membangun tenda di tanah datar dan menyembah Tuhan Azza wa Jalla. Mereka tidak melakukan regenerasi dan tidak melahirkan anak sampai mati. Suatu hari Hamid al-Lifaf mendatangi seorang perempuan yang sedang melepat tungkunya dengan tanah. Ia bertanya, apa ini? Perempuan itu meminta maaf kepadanya dan berkata, ini akan mengawetkan tungku sehingga panci tidak akan jatuh dan makanan tidak akan berceceran. Hamid berkata, Allah telah membuka hatimu. Ibrahim bin Adom berkata, ayahku mempunyai rumah yang luas. Ia tinggal pada satu bagian dari rumah itu, jika bagian itu roboh, ia pindah ke bagian yang lain sampai ia meninggal tanpa memperbaiki bagian yang rusak. Abdullah bin Mas'ud berkata, akan datang pada manusia suatu zaman, ketika itu mereka mengangkat tanah dan menurunkan agama, menggemukkan kuda beban, mereka sholat menghadap kiblat dan mati dalam keadaan murtad. Abu Salmah bin Abdirrahman berkata, segala sesuatu yang dimasuki rasa bangga dan besar kepala, baik kendaraan, pakaian, makanan, maupun rumah adalah berlebih-lebihan dan termasuk perbuatan maksiat. Abu Darda berkata, jika seseorang menolak hak orang lain dalam hartanya maka Allah akan menghancurkan harta itu dalam air dan tanah.
Ali radhiyallahu anhu tidak suka sholat di dalam masjid yang dihias. Suatu ketika ia melewati masjid Bani Tamim yang dipenuhi hiasan, sedangkan waktu sholat sudah tiba, orang-orang bertanya kepadanya, "Wahai Ali, mengapa Anda tidak sholat di masjid Bani Tamim?" Dia menjawab, "Janganlah kalian mengatakan bahwa itu adalah masjid Bani Tamim. Ia hanya melewatinya dan menunaikan sholat di masjid Bani Lai." Seraya berkata, Allah melarang kita mengerjakan sholat di masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud melewati masjid yang dipenuhi ukiran, kemudian ia berkata, Allah mengutuk siapa saja yang membangun ini. Mereka menafkahkan harta pada jalan maksiat, sesungguhnya setiap dirham yang mereka infakkan untuk pembangunan masjid ini akan menjadi bara api neraka. Umar bin Abdul Aziz mendengar berita bahwa tiang masjid Damaskus akan mereka perbaharui dengan warna merah, karena warna sebelumnya telah usang. Ia menulis surat kepada para pekerja, dalam suratnya ia mengatakan, orang-orang miskin lebih membutuhkan dirham daripada tiang tersebut. Sufyan al-Tsauri berkata, barang siapa membangun sebuah bangunan lalu ia mengukir dengan warna merah dan kuning, maka ia dan orang yang mengerjakannya telah melakukan perbuatan dosa. Al-Hasan Basri berkata, aku pernah memasuki kamar istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapat memegang atap-atapnya dengan tanganku. Seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri dan berkata, saya membangun rumah, saya berharap Anda dapat memasukinya dan berdoa untukku agar mendapat barokah. Dia menjawab, engkau telah tertipu oleh ahli dunia dan penduduk langit murka kepadamu, engkau membangun kekerasan dan mengharap terlalu jauh, sebentar lagi kematian akan mengunjungimu. Ahmad bin Harab berkata, barang siapa melihat kebun atau bangunan dengan nafsu tanpa menimbulkan ketakjuban pada kebesaran Allah, maka Allah akan menghalanginya dari kelezatan beribadah selama 40 hari. Muktamar bin Sulaiman berkata, rumah kami runtuh tetapi ayah kami tidak membangunnya kembali, dia lebih suka mendirikan tenda dan kami menetap di dalamnya selama 30 tahun. Wahai saudaraku, renungkanlah perilaku semacam ini dan perbanyaklah istighfar kepada Tuhan jika engkau bertentangan dengan aturannya. Tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba, kecuali ia mengikuti jejak generasi pendahulu yang suci dalam perbuatan, ucapan maupun moral. Saya pernah melihat seseorang membangun masjid, ia memusuhi orang-orang sebab mereka tidak membantunya, sampai ia terjebak dalam fitnah. Jika orang yang mempunyai harta tidak boleh menginfakkan hartanya untuk sebuah bangunan kecuali dalam kondisi terpaksa, lalu bagaimana dengan orang yang meminta orang lain untuk membantunya mendirikan bangunan? Ketahuilah hal itu wahai saudaraku dan berhati-hatilah.